Marilah kita mempelajari atau belajar dari tafsir kitab yang ditulis oleh Mustafa Al-Marawi, Ahmad Mustafa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Fatihah yang terdiri dari ayat 1 sampai ayat 7 ya, tafsir surat Al-Fatihah. Jadi surat Arab, dalam bahasa Arab surah adalah sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat atau lebih yang mempunyai nama tertentu yang diperoleh dengan jalan periwayatan. Tentang nama-nama surat ini, surat Al-Fatihah telah diriwayatkan dari beberapa riwayat ya. Antara nama yang populer adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Dinamakan Ummul Kitab karena isi Al-Fatihah merupakan tujuan-tujuan pokok dari Al-Quran. Antara lain pujian kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, menjelaskan janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya. Surat Al-Fatihah ini juga dinamakan As-Sab'ul Masani karena surat ini dibaca sebanyak 2 kali setiap salat. Disebut pula sebagai suratul asas atau asasul Quran karena surat ini merupakan pokok Al-Quran dan merupakan permulaan Al-Quran. Disebut surat Al-Fatihah karena menduduki urutan pertama atau merupakan surat pertama yang diturunkan secara lengkap. Imam Baihaqi menyampaikan sebuah riwayat di dalam kitab Ad-Dalil yang diterima dari Abi Maisyarah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Siti Khadijah, "Inni idh khalautu wahdi sami'tu bida'am faqad wallahi khasitu an yakuna hadza amron faqalat ma'adzallahi makanallahu liyaf'ala bika wallahu innaka latu'addil amanata wa tasilul rahima wa tasduku summa innahu sallallahu alaihi wasallama akhbaro waraqata bidzalik wa inna waraqata asyara alaihi bi ayyas buta wayas ma'an nida'a wa innahu sallallahu alaihi wasallama lamma kholana da'ul malaku ya Muhammadu kul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin bismillah Allahumma alhamdulillahi rabbil alamina hatta balagha waladzallin. Sesungguhnya jika aku ini menyendiri, aku mendengar suara memanggil demi Allah. Ketika itu aku merasa takut, jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Khadijah menjawab, Nu'udzul billah, aku berlindung kepada Allah. Allah tidak akan berbuat mencelakakan dirimu. Demi Allah, Anda adalah orang yang mendatangkan amanat dan orang yang selalu melaksanakan silaturahmi serta berlaku benar, tidak pernah bohong. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada Waraqah, ia pun lalu berpesan pada Muhammad agar bersikap teguh dan bersedia mendengarkan panggilan itu. Memang ketika beliau menyendiri, terdengarlah panggilan malaikat. Hai Muhammad, katakanlah,
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ternyata surat Al-Fatihah ini mengandung pokok-pokok tujuan Al-Quran secara ijma global, kemudian diperinci dengan berbagai keterangan di dalam ayat-ayat yang tersebut pada surat-surat berikut. Perlu dijelaskan bahwa Al-Quran ini mengandung masalah tauhid dan janji Allah bagi orang-orang yang memegang teguh prinsip tauhid berupa pahala yang baik, serta ancaman Allah bagi orang-orang yang ingkar dan tidak memperdulikan ajaran tauhid dengan siksa atau azab yang sangat pedih. Di dalam surat Al-Fatihah pun tercakup pula perihal hamba-hamba Allah yang menambatkan ajaran tauhid di dalam hati dan jiwanya. Al-Fatihah mencakup pula berbagai penjelasan dalam jalan kebaikan yang dapat mengantarkan hamba-hamba Allah mengecap kenikmatan dunia dan akhirat. Surat Al-Fatihah juga mengandung berbagai kisah yang menceritakan orang-orang yang mendapat petunjuk atau orang-orang yang berdiri di atas garis-garis Allah. Mereka itulah orang-orang yang hidup bahagia di dunia dan akhirat. Al-Fatihah juga memberitahukan orang-orang yang tersesat atau melanggar batasan-batasan yang ditentukan Allah dan mengesampingkan syariat Allah, berada di belakang tanpa perhatian sama sekali. Kandungan surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah, pengertian dan penjelasan tersebut telah terurai secara ijmal. Masalah tauhid telah disyaratkan Allah melalui firman yang berbunyi, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Firman tersebut menunjukkan bahwa segala puja dan puji itu diungkapkan karena akan membawa kenikmatan, yakni kenikmatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hanya Allah lah yang berhak menerima pujian dan puja dan puji. Di antara nikmat-nikmat yang terpenting adalah nikmat wujud, diciptakan dan dipelihara. Pengertian ini dapat disarikan dari firman Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dengan demikian, kemusyrikan tercabut ketika sedang melanda bangsa umat. Kemusyrikan tercabut ketika sedang melanda bangsa dan umat. Pengertian musyrik ialah menyekutukan Allah yang diminta pertolongan ketika membutuhkan sesuatu dan dijadikan perantara untuk meminta kepada Allah. Makna janji dan ancaman Allah diungkapkan di dalam surat ini melalui ayat-ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pengertian hari pembalasan meliputi pahala bagi orang-orang yang berbuat baik dan siksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Kandungan makna ibadah diungkapkan di dalam surat ini melalui firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Mengenai jalan kebahagiaan diungkapkan di dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat tersebut mengandung suatu pengertian bahwa kebahagiaan tidak mungkin dicapai kecuali harus menempuh jalan yang benar dan lurus, dan siapapun yang menyimpang dari jalan lurus tersebut akan berakibat sengsara dan celaka. Kandungan surat Al-Fatihah yang berkaitan dengan cerita-cerita dan berita-berita orang yang terdahulu diungkapkan di dalam ayat Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat-nikmat kepada mereka.
Ayat ini menceritakan bahwa di masa lalu terdapat umat yang mematuhi petunjuk-petunjuk, syariat dan hukum-hukum Allah. Dan saat ini kita pun berkewajiban mencontohkan jejak-jejak mereka dan meniru perbuatan mereka yang mereka lakukan. Juga diungkapkan di dalam ayat yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini menunjukkan bahwa yang tidak menerima nikmat Allah terdiri dari dua kelompok. Pertama, kelompok orang yang menyelewengkan diri menyelewengkan dari kebenaran setelah mengetahui kebenaran itu, atau berpaling dari kebenaran setelah kebenaran tampak secara jelas. Kelompok ini lebih suka terhadap warisan-warisan nenek moyang, leluhur. Kelompok ini termasuk yang mendapat murka Allah. Kelompok kedua, orang yang tidak mengetahui perkara sama sekali, atau mengetahui tetapi masih goyah atau belum sempurna. Kelompok ini memandang antara yang hak dan batil di dalam kekafuran. Mereka jauh dari jalan kebenaran yang dapat mengantarkan kebahagiaan. Mereka juga termasuk orang-orang yang sesat. Surat Al-Fatihah adalah termasuk surat Makkiyah, yakni surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jumlah ayat surat Al-Fatihah adalah 7 ayat. Al-Quran turun secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap dan terpisah-pisah dalam waktu 23 tahun. Setiap ayat Al-Quran turun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Sebagian ayat Al-Quran turun di Makkah sebelum hijrah dan sebagian lagi diturunkan di Madinah sesudah hijrah. Masing-masing ayat yang turun di Makkah dan Madinah mempunyai ciri-ciri tersendiri yang bisa diketahui. Ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah ialah 1. Ayat tersebut diturunkan untuk menjelaskan pokok-pokok agama, yakni masalah iman kepada Allah, hari pembalasan, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan anjuran melakukan perbuatan baik dan melarang melakukan perbuatan mungkar. Bahasanya ringkas dan padat, dan ini bisa diketahui secara jelas melalui surat-surat pendek, misalnya surat Al-Haqqah, Al-Waqiah, Al-Musalat, dan lainnya. Kemudian ciri-ciri surat Madaniyah ialah penjelasan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ibadat, muamalat, dan perdata, baik dalam keadaan damai ataupun perang. Membicarakan masalah-masalah pokok syariat bagi pemerintah Islam, gaya bahasa panjang, mudah dan luas pembicaraannya, terutama sebagai hujah untuk para ahli kitab, dan berisi penyesalan mereka yang telah berani merubah kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Berisi ajakan kepada para ahli kitab agar mengikuti ajaran tauhid secara murni dan penjelasan Al-Quran bahwa Islam merupakan agama seluruh para nabi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sebagian sahabat Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan para tabi'in seperti Sa'id Ibnu Jabar, Atta, Az-Zuhri, Ibnu Mubarak, serta ulama fikih Makkah dan ahli Al-Quran seperti Abu Ibnu Katsir yang juga sebagian ahli qiraat Kufah, dan ahli fikihnya seperti Asim Al-Kisai, Imam As-Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa bismillah itu termasuk salah satu ayat dari surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran. Mereka beralasan ijma' para sahabat dan orang-orang sesudahnya, mereka sepakat menetapkan bahwa bismillah pada suatu surat kecuali surat At-Taubah, Al-Baqarah. Mereka juga mengajukan usul agar membersihkan Al-Quran dari unsur-unsur di luar Al-Quran. Karenanya mereka pun tidak menuliskan lafaz amin pada akhir surat Al-Fatihah. Terdapat hadis-hadis yang menyebutkan masalah tersebut. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari Anas ibnu Malik. Anas mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda
tadi telah diturunkan kepada saya sebuah surat. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Ibnu Daud, Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui akhir dari suatu surat sampai turun kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibnu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian membaca Alhamdulillah surat Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim lebih dahulu, karena surat itu adalah Ummul Quran dan Sub'ul Masani, sedang Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayatnya. Seluruh kaum muslimin telah ijma bahwa apa yang terdapat di dalam mushaf adalah kalamullah, sedangkan bismillah ada di antaranya. Karenanya wajib menjadikannya sebagai salah satu bagian darinya. Imam Malik dan para ulama Madinah, kabilah Auza'i, sebagian ulama Sam, Abu Umar dan Yakub, keduanya termasuk ahli Qurah Basrah, dan yang berpendapat mereka itu dianggap paling sahih menurut mazhab Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa bismillah itu merupakan ayat yang terlepas sendiri dan diturunkan untuk menjelaskan awal surat serta memisahkan antara surat yang lainnya. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud berpendapat bahwa bismillah itu pada asalnya bukanlah Al-Quran. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama mazhab Hanafi. Di antara dalil-dalil yang memperkuat ialah sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa ia telah melakukan salat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka membuka surat Al-Fatihah dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Mereka tidak mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, baik di awal surat Al-Fatihah maupun awal surat. Penjelasannya, Bismi. Kata al-ismu dalam bahasa Arab berarti kata yang menunjukkan pada suatu zat seperti Muhammad, manusia, dan lain sebagainya. Atau bisa menunjukkan kepada suatu yang bersifat maknawi, misalnya ilmu, adab, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kepada kita agar mensucikan nama Allah ketika membaca Al-Qur'an. Karenanya ialah berfirman, fazkurullaha indal masghoril haram wazkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang telah ditunjukkan kepadanya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat 198. Fazkurullaha kazikrikum aba'akum au asadda zikro. Maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 200. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar menyebut namanya serta mensucikannya dalam firman Allah sebagai berikut. Fa iza qadaitumul salata wazkurullaha fi qiyamau wa qu'udau wa ala junubikum. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Surat An-Nisa ayat 103. Wazkuris ma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutkanlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Surat Al-Muzammil ayat 8. Wazkuris ma rabbika
bukrotau wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Surat An-Nisa An-Insan ayat 25. Fama lakum alla ta'kulu mimma dzukiras mullahi alaihi. Maka makanlah binatang-binatang yang halal dan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Surat Al-An'am ayat 118. Berdasarkan pengertian-pengertian ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam menyebut nama Allah diharuskan adanya keterlibatan hati dan lisan di dalam rangka mengingat keagungan dan kebesaran Allah serta nikmat-nikmat Allah berikan kepada hamba-hambanya. Akan halnya menyebut nama Allah dengan lisan berarti mengucap Asmaul Husna sekaligus memuji dan menyatakan rasa syukur pada Allah, juga berarti memohon pertolongan kepada Allah agar memberi kekuatan untuk melaksanakan perbuatan sesuai dengan ketentuan syariat. Sebab seluruh perbuatan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah berarti tidak diakui syariat. Allah adalah isim alam, khusus ditujukan kepada yang wajib disembah secara benar. Nama ini tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Pada masa jahiliyah, jika bangsa Arab ditanya mengenai siapakah yang menciptakan bumi dan langit, mereka memberikan jawaban Allah. Dan jika mereka ditanya kepada Tuhan Lata dan Uzza dapat menciptakan sesuatu seperti Allah, mereka juga akan menjawab tidak. Kata ilah adalah izim, nama yang ditunjukkan setiap yang disembah, hak maupun batil. Kemudian kata ini banyak digunakan untuk sesembahan yang hak. Ar-Rahmanir Rahim. Dua kata ini berasal dari kata Rahman, artinya suatu gejolak jiwa yang penuh dengan perasaan kasih sayang terhadap lainnya. Kemudian kata ini dipakai Allah, berarti Allah bersifat Rahman dan Rahim. Kata Rahman pengertiannya menunjukkan kepada zat yang menunjukkan bukti-bukti Rahman berupa kenikmatan-kenikmatan dan kebajikan-kebajikan. Sedang kata Rahim menunjukkan sumber Rahman dan Rahim menunjukkan sifat yang tetap ada pada Allah. Apabila Allah disifati dengan sifat Rahman, hal ini dipahamkan secara bahasa bahwa Allah itu adalah pemberi penikmatan. Tapi sifat Rahman ini tidak bisa dipaham wajib bagi Allah untuk selamanya. Rahman ini tidak bisa dipaham wajib bagi Allah untuk selamanya. Tetapi jika setelah sifat Rahman itu Allah disifati dengan sifat Rahim, maka dapat diketahui bahwa Allah mempunyai sifat yang tetap dan selamanya, yakni Rahim. Sebagai bukti ialah kasih sayang yang berlaku selama-lamanya. Kedua sifat ini pun mempunyai pengertian yang lain dengan dinisbatkan kepada makhluk. Dengan demikian, menuturkan kata Rahim setelah kata Rahman merupakan bukti bahwa Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada seluruh hamba secara tetap. Sebab sifat-sifat tersebut selalu mengiringi Allah untuk selamanya. Hal ini pun dapat diketahui berdasarkan susunan bahasa yang menunjukkan darwan, tetap, dan istimrar, terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala memulai firman di dalam kitabnya dengan menyebut namanya melalui kata-kata bismillah yang memberikan petunjuk pada hambanya agar membuka seluruh pekerjaan dengan membaca bismillah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa kullu amrin zi balil lam yubda bi ismillahi fahuwa abtar. Setiap pekerjaan baik yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka pekerjaan itu terpotong atau tidak sempurna. Jadi makna bismillah ialah saya memulai pekerjaan dengan menyebut nama Allah dan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengerjakan pekerjaan ini karena seluruh perintah Allah dan
untuk Allah, bukan untuk diriku atau untuk kepentingan nafsuku. Bisa juga diartikan bahwa kekuatan yang ada pada diriku untuk melakukan perbuatan ini adalah dari Allah. Jika tidak ada Allah, maka tidak ada kekuatan pada diriku. Bahkan saya pun takkan bisa berbuat apapun. Saya tidak akan melakukan perbuatan di atas nama diriku, tetapi saya akan memulainya dengan menyebut nama Allah. Sebab saya senantiasa memohon kekuatan dan pertolongan hanya kepada Allah. Jika tidak ada pertolongan dan kekuatan Allah, maka mustahil aku bisa melakukan perbuatan ini. Dengan demikian, makna bacaan bismillah, basmalah adalah yang ada pada awal ayat Al-Quran, mencakup seluruh isi Al-Quran, berupa hukum, syariat, akhlak, dan pendidikan dan nasihat. Adalah demi Allah dan dari Allah, serta siapapun tidak boleh ikut di dalamnya. Jadi seolah-olah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, bacalah surat dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim." Dengan kata lain, bacalah surat ini atas perintah Allah, bukan kemauan sendiri. Sebab Allah menurunkan Al-Quran kepadamu untuk memberi petunjuk kepada semua orang dengan Al-Quran, yang di dalamnya mengandung kebaikan yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian halnya Nabi SAW membaca bismillah ini itu untuk memberi contoh kepada mereka bahwa bacaan tersebut adalah demi Allah, bukan nama dirinya, atau Al-Quran itu berasal dari Allah, bukan dari Muhammad. Tugas Muhammad tidak lain hanyalah menyampaikan Al-Quran yang datang dari Allah, sebagaimana firman Allah, "Au wa umirtu an akuna minal muslimin wa an luwal Qur'an famanih tada fa innama yahtadi li nafsih wa man zalla fakul innama ana minal munzirin." Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, dan supaya aku membaca Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Di surat An-Naml surat 27 ayat 91 sampai 92. Demikian bab Al-Fatihah yang pertama. Nanti akan disambung pada bab Al-Fatihah yang kedua dari buku tafsir Al-Maraghi. Semoga bermanfaat untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.